Kudu tak tok gendang gendong gendong gendrang gendak tandang gendong gendong gendrong gendak tandang gendong gendong gendrong gendak tandang gendong gendong gendung dung gendak ding dong antong lệ tong antong ding dong antong lệ tong tang tang ding dong antong lệ tong antong ding dong antong lệ tong tang tang plung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shroli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Ai, ciluk baba. Ninane bubuk diciluk ba. Oi, ciluk baba. Ninane bubuk diciluk ba. Nina bubuk ciluk ba. Moncrot semua dang. Yo ndak apa-apa. Kelihatan yo ndak apa-apa wong namanya semangat tuh Pak Lek. Begini sampai trut. Ndak sopan. Dulur semuanya, kabarnya bagaimana lor? Bajumu batik baru lagi dang. Lah, ini seingat saya sudah pernah saya pakai teman Pak Lek. Sudah pernah belum ya? Ini enggak baru loh Pak Lek. Ini sudah beberapa minggu ya saya punya. Ini bukan pemberian loh Pak Lek. Ini beli sendiri. Beli sendiri nih. Beli kain terus dijahitkan. Yang beli sendiri yang satunya apa yang ini ya? Kok lupa saya Pak Lek? Seingat saya pernah dipakai pernah diberi juga ya, yang seperti ini. Ini beli sendiri atau diberi ya? Lupa saya Pak Lek. Pokoknya ini baju kelangenan saya, batik itu lor. Batik itu kelangenan saya. Pokoknya kalau saya pakai baju batik itu, dadah. Di sini tuh mongkok. Hati ini tiap kali saya pakai baju batik mongkok. Sewenang bangga. Ya semoga suatu saat nanti saya bisa memakai baju khas daerah mana begitu ya. Kan saya belum pernah pakai toh. Yang khas daerah mana itu belum pernah pakai. Mudah-mudahan suatu saat ya pernah pakai baju daerah mana gitu khas. Nah, kalau ini khas mana ya? Saya enggak tahu loh ini. Ini yang beri saya dulu itu kok saya lupa enggak nanya ya. Ini khas mana ya Pak Lek ya? Ini kalau saya amati kok daerah mana itu saya belum ketemu. Ini daerah khas mana ya? Kira-kira subscriber ada yang tahu atau enggak ya? Kalau ada yang tahu dikasih tahu ya saya ya di kolom komentar. Ini daerah mana ya? Khas mana itu loh? Khas Sunda atau khas Jawa saya kok belum tahu.
Yang penting saya pakai, saya kelihatan ganteng. Saya kalau pakai ini ya kelihatan ganteng. Ini kalau sampai terlepas gitu ya, wah, ya berkurang gantengnya. Kamu itu kalau bikin konten tuh ya, intromu panjang, masuk videomu itu kamu kebanyakan wah cincong kok ndak langsung to the point, itu kenapa Todang? Anu balik, lah memang ini sudah jadi bagian dari konten loh balik. Ndak bisa langsung tunjuk poin ini, ndak bisa, harus menyapa dulur-dulur dulu untuk pemanasan sekaligus menanti munculnya ide. Lah ndak kamu siapkan dulu Todang? Ya sebenarnya ya maunya disiapkan dulu Pak Lek, disiapkan dulu maunya begitu. Biar ketika ada di depan kamera bisa langsung das. Tapi yo belum sempat Pak Lek. Jadi yo di depan kamera ya sambil nunggu idenya muncul ya gedubras kesana kemari ndak jelas maunya. Amora uga kocak iblok aji kuper, ublak keju kabli kuper, kuju geprak tung des, kuju geprak tung des, ulu kudung jem slentem. Kok belum ada yang memberitahu saya ya, slentem itu artinya apa? Saya hanya suka mengucapkannya. Slentem itu enak diucapkan. Tapi artinya saya belum tahu lur. Yang sudah klik tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum klik tombol subscribe, saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Yang klik tombol lonceng, saya berikan jempol, karena kalau loncengnya diklik nanti tiap kali saya upload video masuk ke notifikasi. Nanti jadinya trafficnya di apa namanya kemarin analisis itu jadinya tidak hanya dari halaman channel begitu, ada yang dari notifikasi, ada yang jelajah, ada yang fitur fitur pencarian. Kalau nonton Bang Denjis itu kan, saya benar-benar ngikuti gitu loh. Ilmunya kan begini Denjis itu. Belajar membaca analisis itu ada mumet-mumetnya, ada pusingnya, ada juga rasa senangnya Jadi tahu, kalau asalnya traffic itu dari sini itu berarti videomu itu bagus, dicari banyak orang. Ya mudah-mudahan saja nanti suatu saat ada yang katanya Om Gondrong Labanan itu videonya meledos. meledos pokoknya yang gedabrus. Enjoy saja, wong gedabrus sudah menjadi bagian dari hiburan saya sendiri. Tidak kena kamu Godang. Gedabrusmu apa kali ini? Anu balik, idenya yang muncul secara sekilas saja ya. Idenya yang muncul secara sekilas. Yang namanya sebuah hubungan dengan orang lain, apalagi itu kepada orang yang belum begitu kita kenal, itu kepercayaan itu kan tidak bisa langsung tumbuh Tolor. Ibaratnya kita kerja di sebuah tempat, kemudian baru saja masuk, mengenal orang-orang baru, mengenal pribadi-pribadi yang sebelumnya itu tidak ada di dalam kehidupan kita. Kita mau dekat dengan seseorang, kita mau mempercayai seseorang, kita mau menjatuhkan pilihan kepada siapa kita bersahabat, itu kan juga butuh waktu. Tapi lor, secara garis besar, secara global, secara umum, yang namanya husnuzon, yang namanya kesempatan,
itu layak kita berikan kepada setiap orang. Maksudnya apa, Todang? Begini loh, Pak Le. Saat kita memasuki dunia baru, maksudnya itu misalnya kita kerja di tempat baru, kita pindah rumah, bertemu dengan orang-orang baru. Kepada orang-orang yang baru kita kenal itu, kita semuanya tuh kita anggap sama. Mereka adalah orang-orang baik. Semuanya orang-orang baik. Kita husnuzon. Nanti bersama berjalannya waktu, kita akan menemukan, oh, ini orang yang harus saya dekati. Oh, ini adalah tipe orang yang saya harus hati-hati berbicara. Oh, ini tipe orang yang apabila melihat saya berbuat jelek akan langsung digunjingkan di belakang saya. Oh, ini tipe orang yang sekali tersakiti dia tidak akan bisa memaafkan. Oh, ini orang yang paling enak diajak ngopi. Pada awalnya kan semuanya itu kita tidak kenal, tampak sama. Kita berhusnuzon. Kita memberikan kesempatan yang sama kepada tiap-tiap individu untuk mengenal kita, untuk berinteraksi dengan kita. Dan pada akhirnya nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita nanti pasti bisa menilai mana siapa. Dan kita harus menentukan pilihan yang tepat. Ketika kita sudah menjatuhkan pilihan yang tepat kepada siapa kita akan menjadi teman akrab, kita berarti sudah melewati proses seleksi. Dan seleksi itu terjadi karena dalam rangka kita membutuhkan hadirnya orang yang kita percayai. Mahalnya di sini loh, mahalnya. Orang yang berhasil mendapatkan kepercayaan kita itu tidak terjadi, itu tidak muncul secara ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa ya? Ujuk-ujuk itu tiba-tiba terjadi tanpa ada alasannya. Ujuk-ujuk kita percaya kepada seseorang, kita percaya penuh kepada seseorang, menjadikan ikatan hubungan pertemanan yang kental sekali dengan seseorang, itu terjadinya tidak bisa ujuk-ujuk. Kita akan melewati biasanya proses pengenalan yang lebih jauh, dan kepercayaan itu muncul ketika kita dikecewakan. Nah, ini proses dikecewakan itulah yang akan membuat pandangan kita menjadi gamblang. Oh, ternyata dia tipe orang yang seperti ini. Oh, ternyata dia meskipun jelas-jelas mengecewakan kita, tapi dia sadar lalu meminta maaf. Kesempatan kedua diberikan kepada orang-orang yang sadar mengecewakan kita, lalu minta maaf dan terus berusaha menjalin hubungan baik dengan kita. Kesempatan kedua inilah kesempatan kedua bagi orang yang baru kita kenal, itu bisa kita berikan setelah melalui proses ini tadi. Kita pasti akan mengalami suatu fase di mana orang yang kita kenal itu mengecewakan kita. Ketika kita dikecewakan oleh seseorang yang setelah mengecewakan kita, dia semakin mendekati kita karena dia sadar bahwa kesalahan yang dia buat adalah sebuah kesalahan yang harus dia perbaiki, dan dia meminta maaf kepada kita. Disitulah awal terjadinya hubungan saling percaya. Terus mengerucutnya kemana tang ini?
Mengerucutnya adalah kepada satu hal saja, Pak Le. Ketika kita menemukan orang baru dan kita sudah melalui fase sehingga munculnya kepercayaan yang begitu mahal itu, jangan sampai disia-siakan. Kita masuki dunia kerja baru, bertemu dengan orang-orang yang baru, sampai kita mendapatkan satu orang yang benar-benar layak mendapatkan kepercayaan kita. Kita jaga dengan baik kepercayaan yang kita berikan kepadanya dan kepercayaan yang dia berikan kepada kita. Dia sudah mengecewakan kita, mungkin kita juga sudah mengecewakan dia, tapi justru dengan kejadian saling mengecewakan itu menimbulkan hubungan yang akrab. Kesempatan kedua akan melahirkan kesempatan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kesempatan yang dimaksud adalah kesempatan untuk menjadi orang penting dalam hidup kita. Mudeng apa enggak, Pak Le? Ngerti apa enggak, Pak Le? Maksudnya itu jelas loh, Pak Le. Kita itu membutuhkan seseorang. Di tempat yang baru itu kita membutuhkan seseorang yang dekat dengan kita, dan kedekatan itu akan membantu kita dalam melewati setiap waktu, setiap saat, setiap proses di tempat yang baru. Kita harus memiliki orang seperti itu, kecuali kalau kita adalah tipe orang penyendiri. Karena kalau kita sampai tidak mendapatkan orang seperti itu dalam waktu yang lama, itu bisa jadi pertanda kita tidak akan betah di situ. Bagi Anda, bagi panjenengan yang saat ini baru pindah tempat kerja, berikan kesempatan yang sama kepada setiap orang baru di sekeliling Anda. Lakukan pendekatan kepada setiap orang. Nanti pasti akan mengkerucut kepada satu atau dua orang yang bagi panjenengan paling pas untuk dijadikan orang yang layak mendapatkan kepercayaan kita. Terima kasih sudah menonton sampai menit seberapa ini, panjang durasinya. Sudah menonton sampai menit ini, saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, dan satu saja, setiap kali mendapatkan teman baru, setiap kali mendapatkan sahabat baru, jangan lupakan teman yang lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuwi-wi-lulu baba nina bobo diciluk ba. Cuwi-cuwi-lulu baba nina bobo diciluk ba. Nina bobo diciluk ba. Ha ha ha!